Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang kedua dari blok sensori, blok 14 ya, itu topiknya mengenai serangga penyebab gangguan kulit, yang pada umumnya nanti kita bicarakan mengenai insect bite. Jadi tujuan umumnya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi serangga yang gigitan atau sengatannya menyebabkan gangguan. Jadi pada dasarnya nanti kita mempelajari morfologi ya. Dari morfologi itu Anda sekalian diharapkan bisa mengidentifikasi. Untuk tujuan khususnya ini mengarah pada spesies-spesies yang nanti atau paling tidak ordo ya yang akan kita pelajari. Dari kelasnya, dari insekta itu ada beberapa ordo ya, seperti ordo Orthoptera, Siphonaptera, Hemiptera. Ini nanti ada 2, Redoviidae dan Semisidae. Hymenoptera, Coleoptera, Lepidoptera. Dari kelas Diplopoda, Chilopoda, dan kelas Aranida. Jadi cukup banyak nanti. Kita mulai saja. Ini di pertemuan pertama sudah saya singgung. Hanya untuk yang pertemuan kedua yang merah diberi tanda panah merah, ini nanti akan kita pelajari. Ada golongan Chilopoda, nanti ada Diplopoda juga, kemudian tick, ada hard tick, ada soft tick, kemudian kalau mite sudah ya tadi pertemuan pertama. Kemudian sini ada Araneae atau laba-laba dan Scorpionidae dan Scorpionidae. Nanti sekitar itu. Dari insekta ini akan banyak. Jadi ada Siphonaptera, yang fly itu sudah pertemuan pertama, yang kedua. Kemudian ini ada Coleoptera, kemudian Hemiptera, ada bedbug, kemudian Orthoptera, kemudian Anopura sudah ya, kemudian ini Lepidoptera dan Hymenoptera. Kita mulai dengan Orthoptera. Orthoptera itu anggotanya adalah kecoa. Jadi tubuhnya kecoa ini tubuhnya terdiri dari kepala, toraks, dan abdomen. Di kepala ini ada mata majemuk, antena filiformis, dan alat mulutnya bertipe mengunyah. Jadi ini antenanya, kemudian ini matanya, mata majemuk, dan mulut, alat mulutnya hanya kelihatan di bagian ventral. Lihat di sini ada palpus, kemudian ini palpus maxillaris, dan ini antena, ini bagian ventral ya. Kemudian toraksnya, di toraks ini ada 3 pasang kaki di bagian ventral, dan bagian dorsalnya ada 2 pasang sayap. Nah, toraknya itu kalau dibagi itu ada 3 segmen, yaitu namanya pronotum. Ini pronotum. Kemudian ada mesotorak yang ada di tengah, dan metatorak yang ada di paling belakang. Mesotorak dan metatorak ini masing-masing ada sayapnya. Kalau pronotum tidak ada. Tapi pronotum di bagian ventral itu ada sepasang kaki depan, dan yang segmen kedua ada pasangan kaki tengah, dan segmen ketiga ada pasangan kaki belakang. Kemudian di sini ada abdomen. Abdomen ini juga bersegmen-segmen, dan segmen terakhirnya akan berubah menjadi bentuk kelamin ya. Nah, di bagian posterior dari abdomen ini ada tonjolan keluar, ini
namanya sersus atau sersi. Ini baik pada betina maupun yang jantan ini ada sersusnya. Kemudian juga ada anus ya, tapi tidak ya. Kemudian kalau pada yang jantan selain sersi ini ada tonjolan lagi dua, ini namanya anal style, ini yang hanya ada pada jantan. Kalau yang betina ini berupa lubang lubang genital ya di sini. Ini gambaran dari kecoa ya, ini sudah diberi nomor. Nah, nanti silakan Anda sebutkan ini apa. Ini antenanya bersifat filiformis, jadi dia memanjang. Ini nomor 2 ini adalah palpus maxillaris, kemudian ini pronotum, ini kaki pertama, kaki 2, kaki ketiga. Ini dilihat dari bagian dorsal ya, ini ada sayap. Oh ya, sayapnya tadi maaf, saya kembali lagi. Ini sayap yang depan atau tegmina ya, ini tidak berfungsi untuk terbang, jadi dia hanya untuk melindungi saja. Bentuknya seperti nah ini seperti kulit. Sedangkan yang sayap belakang atau hindwing itu bersifat membranus. Nah, ini yang berguna untuk terbang. Pada saat istirahat, sayap saling overlapping, menutup di bagian dorsal dari abdomen. Jadi seluruh bagian dorsalnya akan tertutupi oleh oleh sayap. Nah, ini seperti ini yang ketutup. Dan bagian sampingnya ini sersi ya. Berikutnya adalah Siphonaptera atau pinjal atau flea, kalau bahasa Inggrisnya itu flea. Nah, pinjal ini terdiri dari 3 segmen juga, 3 bagian, bukan 3 segmen ya, maaf. 3 bagian, yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Dimana di kepalanya itu selain di sini ada mata, ada antena, ini ada namanya ocular bristle. Ini tidak semua ada ocular bristle-nya. Nah, ini yang menciri juga ada genalcom. Genalcom ini adalah sisir. Jadi kom itu kan sisir ya. Jadi sisir yang dari chitin, dari keras itu, bentuknya seperti sisir yang ada di genal. Genal itu seperti mandibula itu ya, ada di sini. Kemudian ini adalah alat mulutnya yang untuk bersifat tusuk isap. Jadi dia untuk menusuk kemudian menghisap darah. Itu bagian kepalanya. Kemudian bagian toraknya ini juga ada 3 segmen. Jadi ada pronotal, mesonotal, dan metanotal. Pronotal, mesonotum, dan metanotum. Nah, di pronotal ini juga ada komnya untuk beberapa spesies ya, tidak semua spesies. Namanya pronotal com. Kemudian ini kan bagian dorsalnya ini ada segmen dorsal namanya tergit. Ini segmen bagian dorsal, dan ini adalah segmen bagian ventral namanya sternit. Ini bagian toraks anterior. Pada kaki yang ke meso ya, berarti yang
segmen yang kedua dari toraks itu ada penebalan namanya mesopleuron di sini. Nah, ini kakinya 3 pasang, 1 2 3, dan kakinya itu tipe meloncat. Di bagian lateral dari segmen abdomen, ini ada mulai di sini ya, segmen abdomen. Bagian lateralnya ini ada spirakel, fungsinya untuk bernafas. Kemudian ini contoh yang betina. Di sini bagian abdomen bagian posterior bawah itu ada organ yang namanya spermateka. Ini maaf tertulis spermateka, yang benar adalah spermateka. Ini bentuknya seperti kantong, gunanya untuk menyimpan sperma pada yang betina, sehingga dia sekali kawin itu bisa untuk mengeluarkan untuk bertelur berkali-kali. Kemudian bagian dorsal ujung abdomennya itu ada namanya pygidium. Ini bristle di bagian anterior dari pygidium. Ini hanya alat sensori saja. Itu ya. Dan sini ada anus. Nah, sekarang bedanya dengan yang jantan. Bagian posterior dari jantan itu dia lebih lancip. Kalau yang betina lebih membulat, kalau yang ini lebih lancip, dan di dalamnya itu kalau dilihat dengan mikroskop ada bentukan seperti ini yang disebut dengan clasper. Ini adalah alat kelamin ya untuk jantan. Ini adalah beberapa spesies ginjal yang penting terkait dengan kesehatan. Yang pertama, yang dia menyebabkan gangguan karena gigitannya itu Stenocephalides canis, Stenocephalides felis, itu pinjal anjing, pinjal kucing. Pulex irritan itu pinjal manusia. Kemudian selain gigitan, dan dia juga bisa sebagai vektor, itu Xenopsila ceopis pulex irritan itu sebagai vektor plak. Plak itu adalah infeksi semacam bakteri ya, infeksi plak itu ini mungkin dipelajari di mikrobiologi ya, ada. Kemudian Stenocephalides felis dan canis itu juga sebagai vektor cacing di Dipylidium caninum. Kemudian Xenopsila ceopis, pulex irritan, Leptopsila segnis, Nosopilus itu juga sebagai vektor endemic typhus. Ada juga yang dia menginvasi kulit, jadi ada yang dia masuk ke kulit, tapi nanti pada dia masuk kulit itu hanya sementara yang untuk meletakkan telur, setelah itu dia akan keluar dari kulit. Ini adalah yang tungau penetran, tapi tidak selamanya di kulit ya, dia sebagian hidupnya aja. Ini golongan Siphonoptera untuk membedakan beberapa genus yang penting. Contoh misalnya di sini Stenocephalides ya. Nah, yang penting tadi di sini kan dia punya genalcom, ada pronotalcom, dan di sini ada mesopleuron. Nah, di mesopleuron pada Stenocephalides itu ada namanya merah rod. Merah rod ini adalah garis vertikal yang terbuat dari zat kitin. Merah rod. Nah, kalau pada Leptopsila ini tidak kita pelajari ya, contoh saja. Leptopsila itu merah rodnya itu kalau ini tegak, ini miring membentuk sudut ya. Kemudian ini Xenopsila, ini tungau penetran yang tadi merupakan menginvasi masuk dalam kulit ya. Ini tungau penetran, itu di sini tidak ada kom. Ini contoh yang tidak ada komnya.
Pulex ini juga tidak ada komnya, dan dia tidak ada merah rotnya juga. Ini Xenopsila, ini ada merah rot tapi dia tidak punya kom juga. Ini contoh-contoh kalau kita ingin membedakan dari berbagai genus. Yang berikutnya adalah Hemiptera. Hemiptera itu ada dua, nanti ada Reduviidae dan ada Simicidae. Ini yang Reduviidae dulu, atau disebut dengan kissing bug. Disebut dengan kissing bug karena dia suka menggigit itu di bagian wajah. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Pipih dorsoventral ukurannya sekitar 2-3 cm. Kemudian tubuhnya terdiri dari kepala, toraks, dan abdomen juga. Nah, yang karakteristik itu kepalanya panjang seperti moncong. Ini kepalanya panjang seperti moncong. Kemudian antenanya panjang. Ini ada 4 segmen. Kemudian matanya, enggak tertulis ya. Ini mata menonjol di lateral, dan alat mulut ini enggak kelihatan karena dari dorsal. Alat mulutnya itu berupa namanya proboscis, itu juga tusuk isap. Jadi tadi pada pinjal yang tusuk isap juga disebut dengan proboscis di bagian bawah. Ini enggak kelihatan di sini. Kemudian toraksnya juga 3 segmen terdiri dari pro, meso, dan metatoraks. Masing-masing ada 1 pasang kaki dan di bagian ventral, dan ada 2 pasang sayap yaitu di meso dan meta. Ya, sayap pertama bersifat Hemelytra yang seperti kulit juga, tidak untuk terbang. Nah, yang sayap kedua ini yang membranus juga untuk terbang. Yang pertama tadi namanya Hemelytra atau Hemelytron. Kemudian abdomennya dia bersegmen-segmen, dan bagian dorsalnya tertutup tapi hanya sebagian. Bagian lateralnya sampai posterior ini tidak tertutup oleh sayap sehingga bisa terlihat dari dorsal, dan bagian lateralnya ini berwarna-warni, berwarna kontras, bisa kuning, oranye, pink, atau merah di sini bagian ini. Nah, perbedaan jenis kelamin itu kita bisa lihat di bagian posterior ventral. Kalau dari dorsal tidak terlalu jelas, jadi dari ventral itu kelihatan diperbesar. Ini pada yang betina ya, justru yang betina seperti ini, karena ini ada lubang genital, dia gunanya untuk mengeluarkan telur. Kemudian yang jantan itu yang membulat. Yang berikutnya masih golongan masih golongan Hemiptera dari golongan Simicidae. Ini adalah bedbug atau simek atau kutu busuk. Ya. Ini juga terdiri dari kepala, toraks, dan abdomen. Ini kepalanya. Yang bedanya di sini tidak seperti moncong. Kemudian ini antenanya ada 4 segmen. Ini ada mata ya, mata di lateral menonjol. Kemudian ini toraksnya ada protoraks atau pronotum di sini, mesotoraks dan metatoraks. Masing-masing pada pro, meso, dan meta itu ada kakinya. Kemudian sayapnya mereduksi, tidak punya sayap ya. Kemudian ini abdomennya. Nah, abdomen kalau kita lihat dari bagian ventral pada yang betina ini
ada semacam lubang pada segmen kelima yang disebut dengan organ Barles. Organ Barles ini adalah alat kelamin yang untuk kawin. Jadi kalau kawinnya itu di sini. Nah, kalau bagian segmen terakhir dari abdomennya pada yang betina ini berupa ada lubang genital dan ada gonopodsnya. Gonopods itu yang gunanya untuk memegang telur ya. Kemudian kalau yang jantan ini berupa aedeagus, ada alat kelaminnya. Ini anusnya di sini. Ini gambaran telur. Ini kalau yang nimfa itu yang masih muda ya, belum dewasa. Itu tadi gambarannya. Ini saya kira ini sama ya, sama. Ini menunjukkan nih organ Barlesnya itu seperti ini. Yang jantan ujungnya, yang betina. Berikutnya adalah Hymenoptera. Hymenoptera ini anggotanya ada semut, ada lebah, tawon ya, itu di situ. Ini secara gambaran dasar dari Hymenoptera, ada kepala, toraks dan abdomen juga. Di sini ada antena, kemudian ini alat mulutnya, ada mandibula, kemudian matanya cukup besar, mata ocelli namanya. Kemudian ini toraksnya. Di toraks ada 3 pasang kaki juga dan 2 pasang sayap. 2 pasang sayap, dan yang karakteristik itu ada ini semacam pengecilan ya pada antara toraks dan abdomen yang disebut dengan pedicel. Nah, ini seperti ini. Kemudian ini abdomennya ada segmen atas namanya tergit atau tergum, yang bawah namanya sternum atau sternit. Nah, selain ini yang menciri juga bagian ujung posteriornya itu ada sting atau alat untuk menyengat. Jadi alat menyengatnya itu ada di sini. Hymenoptera itu memiliki metamorfosis sempurna, jadi dia bertelur menjadi larva, kemudian pupa dan dewasa. Alat mulutnya tipe mengunyah, mengisap. Kemudian abdomen tadi ya, dengan pinggang yang ramping disebut dengan pedicel, dan 2 sayap kebanyakan memiliki sting. Ini beberapa ordo dari Hymenoptera, ada tawon, ada semut ya, semut. Jadi ada yang bersayap, ada yang tidak, atau penyengat ya, bisa di situ. Yang berikutnya adalah Lepidoptera atau kupu-kupu. Lepidoptera ini yang dewasanya kupu-kupu seperti yang kita lihat biasanya. Di sini kepalanya terdiri dari tubuhnya terdiri dari kepala, toraks dan abdomen. Kepalanya ini ada antena, dan ada mata majemuk juga. Kemudian ini palpus, maxillaris, dan ini proboscis. Proboscisnya itu panjang dan bisa ditekuk melengkung seperti ini. Dia tipenya pengisap, jadi bukan tusuk isap tetapi pengisap saja. Nah, ini bagian toraksnya ada 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap ya, sayap depan seperti yang lainnya. Yang berfungsi untuk terbang adalah sayap belakang. Ini abdomennya. Nah, untuk kupu-kupu itu kebanyakan yang merugikan manusia itu adalah bentuk caterpillarnya atau bentuk larvanya atau ulat ya. Nah, ini adalah morfologi ulatnya.
Ini kepalanya dengan mata ocelli, kemudian toraksnya, ini masing-masing ada kaki toraks, kemudian abdomen sampai ke belakang. Di abdomen ini juga ada kaki, namanya prolek, kaki di depan ya, jadi di mana, jadi dia berjalan itu dengan prolek dan yang di sini ya, yang di toraks juga. Nah, di bagian dorsal itu umumnya ada setae. Setae itu semacam duri atau rambut kasar ya. Nah, di basal dari setae ini yang biasanya di situ ada racunnya, sehingga kalau kena bulu ulat itu bisa menyebabkan gatal, nah itu, atau inflamasi, itu karena adanya toksin yang ada di kelenjar, toksin yang ada di basal dari setae ini. Nah, ini anal prolek gitu, jadi kaki yang paling belakang. Kemudian di lateral ini juga ada spirakel. Spirakel, dia bernafas dengan spirakel. Nah, sebagian dari kupu, terutama kupu malam namanya moth, ini memiliki bulu yang cukup banyak dan dia bisa bersifat alergi untuk sebagian orang. Tidak semua, tapi biasanya kupu malam ya, moth. Nah, kalau ini gambar caterpillarnya ya. Berikutnya adalah Coleoptera. Coleoptera atau kumbang, kalau bahasa Indonesianya itu kumbang. Ada beberapa Coleoptera atau kumbang yang bisa menyebabkan gangguan pada kulit ya, blister, biasanya dia menyebabkan blister atau melepuh gitu ya. Nah, ini ada dua, saya tampilkan ada dua morfologi, sama-sama Coleoptera tapi bisa berbeda morfologinya. Ini secara umum dulu, ini jadi terdiri dari kepala, toraks dan abdomen. Ini juga kepala, toraks, ini toraksnya sampai sini, dan ini abdomen. Nah, bedanya dari keduanya ini yang satu memiliki sayap yang panjang sampai menutupi seluruh abdomennya dari dorsal, sedangkan yang ini itu hanya sampai sedikit bagian dari toraksnya, abdomennya tidak tertutupi, sehingga seperti tidak bersayap. Jadi elytra, sayap bagian depannya itu kaku, seperti kumbang-kumbang yang lain kaku, sedangkan yang sayap yang kedua itu yang membranus, yang berfungsi untuk terbang gitu ya. Ini tadi, ini kepalanya, di sini ada palpus maxillaris, ini ada alat mulut, ini antenanya, filiformis, ini mata di bagian lateral, ini pronotum atau protorak, ini kakinya ada 3 pasang dari kaki depan, tengah, dan kaki belakang itu ya. Nah, kemudian ini juga sama, ini kepala, antena, ini palpus, ini ada alat mulutnya, mandibula, kemudian ini protoraksnya, kemudian ini elytranya atau sayap, ini hanya sampai di sini, dan ini abdomen. Jadi antena filiformis, kemudian palpus maxillaris, alat mulut tipenya mengunyah, kemudian mata menonjol di lateral, toraks 3 segmen ya, udah, saya kira udah semuanya. Nah, ini gambaran, ini contoh Milabris sp, itu adalah dia juga menyebabkan
menyebabkan melepuh pada kulit yang terkena elitranya. Kemudian ini Paederus itu yang elitranya di bagian depan saja, ini abdomen. Kalau dulu masih ingat ada tomcat, yaitu adalah Paederus. Ini juga menyebabkan melepuh. Berikutnya adalah Chilopoda atau disebut dengan Centipedes. Ini dia terdiri dari kepala, kemudian abdomen yang bersegmen-segmen panjang, dan cirinya itu di setiap segmen abdomen itu ada sepasang kaki gitu. Nah, bagian anteriornya di sini ada kepala, kemudian ada mata juga, dan ada ini apa namanya, forsipul itu maksudnya adalah ini yang mengandung racun ya. Di bagian depan itu ada kelenjar racun yang ada di sini. Ini antenanya. Mungkin sebentar. Tubuhnya pipi dorsoventral anterior ada alat mulut atau cakar beracun ya. Forsipul itu cakar beracun. Ini yang penting diketahui bahwa untuk Chilopoda atau Centipedes itu yang perlu diwaspadai itu bagian anteriornya. Dia akan mengeluarkan racun dari anteriornya, kan bisa disemprotkan sampai beberapa senti, itu kalau dia menggigit bisa kena ya. Berikutnya adalah Diplopoda atau Millipedes. Kalau Centipedes tadi ada sepasang kaki di setiap segmennya, kalau Millipedes itu 2 pasang kaki di setiap segmen. Dia gilik, tidak pipih. Kalau tadi pipih ya. Ini kepalanya, ada mata ocelli juga. Ini mandibula, ini alat mulutnya di sini. Ini antenanya kecil, membulat, kepalanya membulat. Kemudian yang atas ini namanya tergit, yang bawah ini namanya sternit. Ini kakinya. Kemudian yang paling belakang ini ada anal segmen. Nah, sekarang racunnya di mana? Jadi racunnya itu akan dia keluarkan di antara segmen-segmen ini. Jadi si Millipedes ini kalau dia terancam, dia akan mengeluarkan racun di antara segmen. Tapi racunnya tidak terlalu berbahaya seperti pada Centipedes. Berikutnya adalah Scorpionidae. Scorpionidae dari golongan Scorpionidae ini kepalanya kalau ini ya, jadi kepalanya bersatu dengan torak, jadi namanya cephalotorak. Kemudian dilanjutkan dengan abdomen. Jadi beda ya, cephalotorak dan abdomen. Nah, untuk abdomen itu dibagi menjadi 2, yaitu mesosoma dan metasoma. Nah, yang mesosoma itu adalah ini abdomen yang depan. Nah, yang seperti ekor ini adalah metasoma. Jadi ini sebenarnya juga abdomen, tapi mirip seperti ekor. Nah, di bagian ujung posterior dari metasoma atau abdomen paling posterior ini berubah menjadi alat sengat yang disebut dengan telson. Jadi stinger ya, atau telson di sini ada kelenjarnya. Kemudian di bagian toraksnya itu ada 4 pasang kaki yang berakhir dengan claw atau cakar. Sedangkan ini yang seperti kaki besar di depan, ini adalah pedipalpus. Claw tadi pedipalpus. Jadi ini pedipalpus dan ini sebagai cakar. Dia untuk mengambil
mengambil mangsa, kemudian dimasukkan ke sini. Ini adalah mata ya, matanya mata ocelli, ada yang di tepi, ada yang median. Gitu. Nah, itu ya racunnya di sini. Jadi kalau orang digigit skorpion, itu yang perlu diwaspadai itu bagian sininya. Ini contoh spesies yang penting, putus ya. Berikutnya adalah Araneae atau laba-laba. Araneae ini juga cephalothorax juga, jadi seperti pada Scorpionidae. Nah, di bagian anterior itu alat mulut yang berbahaya, itu namanya kelisera. Ini alat mulut, ini ada matanya ada beberapa ya, mata ocelli. Kemudian ini toraksnya ada 4 pasang kaki juga. Ini adalah palpus maxillaris. Nah, abdomennya dia tidak bersegmen tapi seperti kantong. Dan bagian posterior dari abdomen ini ada organ yang disebut dengan spineret. Spineret itu adalah kelenjar yang bisa mengeluarkan cairan yang gunanya untuk membuat jaring-jaring laba-laba itu. Ini contoh jenis laba-laba yang berbahaya, namanya Latrodectus mactan atau black widow spider. Disebut dengan black widow spider karena laba-laba ini berwarna hitam. Cirinya itu ada warna hitam dan bagian abdomennya itu ada gambaran seperti gelas jam, warnanya merah. Widow spider karena dia ini kalau sudah kawin dan untuk pemasakan telurnya dia akan makan si jantan, untuk sumber protein untuk perkembangan telurnya. Jadi dia disebut sebagai black widow spider. Yang berikutnya adalah Ordo Acarina. Ordo Acarina itu anggotanya adalah tick dan mite, tapi mite sudah diberikan di minggu pertama pertemuan pertama, dan ini pada pertemuan kedua adalah tick atau second nit atau caplak. Ini ada dua, yaitu ada dua ordo, yaitu hard tick atau Ixodidae dan soft tick atau Argacidae. Nah, dari keduanya ini bedanya apa yang menonjol? Di sini kita lihat kapitulumnya pada Ixodidae atau hard tick itu ada di bagian anterior sehingga dari dorsal itu kelihatan. Sementara pada Argacidae dia ada di posterior. Ini namanya kapitulum karena disebut dengan kapitulum karena dia bentuknya seperti kepala tapi dia bukan, atau istilahnya kepala semu. Nah, ini kakinya ada 4 pasang dan di ujung posterior lateral sampai ke ujung posterior itu pada hartik itu ada lekuan-lekuan disebut dengan veston, sedangkan pada softic itu tidak ada. Ini gambaran secara umum perbedaan antara softic dan hartik. Ini tadi sudah ya, ada kelisara di bagian anterior, kemudian ini kakinya. Nah, ini kalau dari ventral kelihatan ada spirakel di lateral ventral. Kemudian ini vestonnya tadi, dan ini anusnya. Untuk hartik kalau dilihat dari dorsal itu ini ada namanya skutum. Skutum ini adalah pengerasan dari kitin ya di bagian dorsalnya. Nah, ini kelihatan. Jadi tubuh BB dorsoventral bentuk oval ukuran sekian.
betina lebih besar daripada jantan. Di kapitulumnya terdapat dia di bagian anterior ya. Kemudian ada valvus dan hipostomata, thorax abdomennya di sini, ada 4 pasang kaki, ada lubang genital ini di bagian ventralnya dan skutum di bagian dorsalnya. Ada festum di sini, anal groove dan anus. Untuk menentukan jenis kelaminnya itu hanya dilihat dari skutumnya udah kelihatan. Jadi kalau skutumnya itu hanya di bagian anterior seperti ini pada yang betina. Kalau skutumnya sampai pada bagian posterior dari abdomen itu pada yang jantan. Mengapa kok seperti ini? Karena pada yang betina ini dia akan membutuhkan banyak darah sehingga dia tidak bisa dibatasi oleh skutum supaya dia bisa mengambil darah lebih banyak untuk perkembangan telurnya. Ini gambaran perbandingan ukuran tubuh sebelum dan sesudah mengisap darah. Ini perbandingannya bisa cukup besar. Ini kalau ini nimfa itu yang pradewasa. Ini yang sudah dewasa. Kalau dalam keadaan dia lapar, kalau ini dia sudah mengisap darah penuh. Itu cukup besar perbedaannya. Ini adalah yang softic atau caplak lunak istilahnya. Itu tadi ya, kapitulumnya di ventral, ini kakinya ada 4 pasang. Di sini ada coxal gland, jadi yang menciri ada coxal gland di dekat dengan lubang genital. Ini anusnya. Integumentumnya dia seperti kulit atau leathery, lipat-lipat mamile, jadi menonjol melipat-lipat. Ini saya kira tadi sudah ya, ada kapitulum, coxal organ, lubang genital dan itu. Nah, ini gambaran dari anatomi luar softic ya. Ini ada kapitulum dari ventral ya, ini kemudian coxal organ, kemudian lubang genitalnya ini anusnya, ini kakinya ada 4 pasang. Nah, ini perbandingan ukuran sebelum dan sesudah. Ini tidak terlalu ya, bisa sampai 2-3 kali, tapi kalau yang tadi yang heart itu bisa sampai 8 kali. Ini seperti itu. Nah, tugas akhirnya seperti pada pertemuan pertama, jadi Anda nanti mengisi kolom gambar yang sudah disediakan di lembar kerja dan menunjukkan bagian-bagian yang penting yang diminta dalam lembar kerja tersebut. Jangan lupa untuk mengupload di ELS sesuai waktu yang telah ditentukan. Saya kira demikian saja untuk praktikum yang kedua. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.